Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Pastinya baik kan? Saya Lailatul Zaharoh. Di sini saya akan membacakan sedikit materi. Materi tentang apa? Yaitu materi tentang pemakaian tanda baca yang benar. Baik teman-teman, mari kita simak bersama-sama pemaparan dari kami. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Tri Ayu Mulyaningsih. Yang kedua, ada Farah Alia. Yang ketiga, ada Muhammad Yogi. Yang keempat, ada Sundari Nurwanda. Yang kelima, ada Wulan Larasati. Yang keenam, ada Ade Pinasti. Yang ketujuh, ada Panggih Wiguna. Dan yang terakhir, Lailatul Zaharoh. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita masuk ke penjelasan materi yang pertama, yaitu penggunaan tanda baca yang benar. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis itu dapat dipahami orang persis seperti apa yang kita maksudkan. Baik, di sini ada beberapa jenis-jenis dari tanda baca dan contoh penggunaannya. Yang pertama ada tanda titik dua. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda titik dua. Antara lain, A. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemakaian tanda titik dua. Contohnya, hanya ada dua pilihan bagi pejuang satu saat itu. Titik dua, hidup atau mati. B. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misal, pada penulisan ketua titik dua, Prof. titik Dr. Ahmad Sanusi, Sekretaris titik dua, Dr. titik Sulaiman. C. Titik dua dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan perilaku dalam percakapan. Pelaku dalam percakapan, contohnya Ibu titik dua, tanda petik, mau pergi kemana dek? Tanda tanya, tanda petik. Adek titik dua, tanda petik, pergi kerja kelompok ke rumah Hanis bu, titik, tanda petik. Poin yang kedua, yaitu ada tanda koma, di mana kaidah-kaidah pemakaian tanda koma yang harus kita terapkan adalah sebagai berikut. A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya baru menerima sebuah paket berisi gaun, sepatu, dan tas yang cantik. B. Tanda koma itu dipakai untuk memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului seperti tetapi dan melainkan. Contohnya, Yunita bukan adik saya, melainkan adik Yuni. Tanda koma yang bagian C, ada tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat yang apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Pada poin ketiga ada tanda tanya.
Tanda tanya ini, hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda tanya adalah sebagai berikut. Poin A, tanda tanya dipergunakan pada akhir kalimatnya. Contoh, kalimat tanya ya, contoh, kapan Sonia pergi dari rumah? Tanda tanya. Yang B, tanda tanya itu dipakai di antara tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 2017 dalam kurung tanda tanya. Poin keempat, ada tanda seru. Tanda seru itu dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, pergi, tanda seru. Jangan diulangi lagi, tanda seru. Merdeka, tanda seru. Nah, oke teman-teman, itu tadi penjelasan materi tentang apa? Tentang pemakaian tanda baca yang benar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada pantun mengatakan, di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Semua audien yang kami hormati, terima kasih menyimak presentasi ini. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.